Fani Lorenzi Kido, mahasiswi Politeknik Negeri Kupang, jurusan akuntansi, program studi akuntansi sektor publik. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 5 yang berjudul kinerja keuangan daerah. Kinerja itu sendiri merupakan pencapaian atas apa yang telah direncanakan baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaiannya sesuai dengan apa yang direncanakan, maka kinerja tersebut baik. Dan apabila pencapaian melebihi apa yang direncanakan, maka kinerja tersebut sangat baik. Yang berikut kinerja keuangan. Kinerja keuangan itu adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas, entitas, dan potensi-potensi kerja yang akan berlanjut. Ketika ada pertanyaan yang muncul bahwa mengapa pengukuran kinerja diperlukan? Karena pengukuran kinerja dan indikator merupakan bagian dari proses manajemen strategis. Kita masuk dalam kinerja keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan apa yang akan kita bahas pada presentasi saat ini. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dan memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Setelah dari pengertian, sekarang kita masuk dalam tujuan dan manfaat pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk supaya perbaikan secara terus-menerus dan pencapaian tujuan di masa mendatang. Salah satu alat menganalisis kinerja pemerintah adalah mengelola keuangan daerahnya, adalah dengan melakukan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah tersebut. Yang pertama adalah analisis surplus atau defisit DPRD. Analisis ini digunakan untuk memantau kebijakan fiskal di pemerintahan daerah. Analisis ini disajikan dengan dua pendekatan. Yang pertama, menurut PP 258 tahun 2005, yaitu surplus atau defisit sama dengan pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah. Yang kedua, menurut PMK, Peraturan Menteri Keuangan 72 tahun 2006, yaitu surplus atau defisit sama dengan pendapatan dikurangi belanja, ditambah silpa, ditambah pencairan dana cadangan. Yang kedua ada derajat desentralisasi fiskal atau DDF. DDF ini antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah pada umumnya ditunjukkan oleh variabel-variabel seperti yang pertama, PAD terhadap total penerimaan daerah. Yang kedua, rasio bagi hasil pajak dan bukan pajak daerah terhadap total penerimaan daerah. Dan yang ketiga, rasio sumbangan bantuan daerah terhadap TPD. Yang ketiga, ada derajat otonomi fiskal. Kemandirian keuangan daerah adalah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Yang keempat ada upaya fiskal atau posisi fiskal. Usaha pajak dapat diartikan sebagai rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas membayar di suatu daerah. Yang kelima ada analisis efektivitas atau CLR. Analisis ini menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasi PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. Yang keenam ada indeks kinerja pajak dan retribusi daerah. Indeks kinerja pajak dan retribusi daerah ini digunakan untuk mengetahui jenis pajak atau retribusi daerah termasuk dalam kategori prima, potensial, berkembang, atau terbelakang. Yang ketujuh ada rasio kemandirian daerah. Rasio ini digunakan untuk mengukur pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah. Yang terakhir ada kemampuan pinjaman daerah atau DSCR, yaitu kemampuan suatu daerah dalam mendapatkan uang atau manfaat dari pihak lain yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pelayanan publik. Sekarang kita masuk dalam rasio keuangan untuk organisasi yang berorientasi non-profit. Alat-alat analisis yang digunakan adalah rasio keuangan daerah.
sebagai berikut. Yang pertama itu ada rasio kemandirian keuangan daerah. Nah, rasio kemandirian daerah ini adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan subsidi pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Nah, untuk menghitung kemandirian keuangan daerah ini dapat digunakan rasio kemandirian keuangan daerah sebagai berikut, yaitu rasio kemandirian sama dengan pendapatan asli daerah dibagi subsidi pemerintahan pusat dan provinsi serta pinjaman daerah dikalikan 100%. Hasil perhitungan akan disimpulkan berdasarkan kriteria pengambilan keputusan pada gambar di samping ini. Silakan diperhatikan. Nilai kemandirian yang diperoleh dari perbandingan yang tertera di samping saya tadi diukur dengan kriteria kinerjanya kemudian dibandingkan dari tahun ke tahun. Nah, semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal, di sini terutama pemerintahan pusat, semakin rendah. Dan sebaliknya, semakin rendah tingkat rasio kemandirian berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintahan pusat semakin tinggi. Oke, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu rasio efektivitas. Nah, dalam rasio efektivitas ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu rasio efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah. Nah, rasio efektivitas ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan apa yang ditargetkan. Nah, rasio ini dirumuskan sebagai berikut. Rasio efektivitas penerimaan asli daerah atau PAD sama dengan realisasi penerimaan PAD dibagi target penerimaan PAD dikali 100%. Nah, hasil perhitungan akan disimpulkan berdasarkan Nah, yang berikut itu rasio efektivitas penerimaan pendapatan dan anggaran daerah. Nah, untuk menghitung tingkat efektivitas penerimaan pendapatan dan anggaran daerah ini, maka dapat digunakan rumus sebagai berikut. Rasio efektivitas PPD sama dengan realisasi pendapatan daerah dibagi anggaran pendapatan daerah dikali dengan 100%. Untuk menentukan kriteria efektivitas, maka dapat digunakan acuan yang tertera di samping sini. Dari rasio efektivitas kita beralih ke rasio keserasian. Nah, rasio keserasian ini menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur daerah dan belanja-belanja pelayanan publik secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin, berarti persentase belanja investasi atau belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Kita masuk dalam rasio pertumbuhan atau analisis shift. Rasio pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi perkembangan kinerja keuangan serta kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Perhitungan rasio pertumbuhan dapat dilihat pada gambar di samping. Dengan keterangan R sama dengan pertumbuhan, PN sama dengan realisasi pendapatan dan belanja pada tahun KN, PO sama dengan realisasi pendapatan dan belanja pada tahun awal sebelumnya. Dengan diketahuinya tingkat pertumbuhan sumber pendapatan dan pengeluaran suatu daerah selama beberapa periode tahun anggaran, maka data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui bagian-bagian atau potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian khusus bagi pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dapat memperbaiki kinerjanya menjadi lebih baik. Nilai kemampuan keuangan daerah yang diperoleh dari perbandingan di samping kemudian diukur dengan kriteria kinerjanya lalu dibandingkan dari tahun ke tahun. Semakin besar rasio kemampuan daerah berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Interval proporsi APBD dapat dilihat pada gambar di samping. Berikutnya analisis status kinerja komponen PAD. Analisis status kinerja komponen PAD dimaksudkan untuk mengetahui kinerja masing-masing komponen PAD yang didasarkan pada dua indikator, yaitu rasio kontribusi dan rasio pertumbuhan. Rasio kontribusi merupakan perbandingan antara nilai masing-masing komponen terhadap rata-rata komponen PAD. Sedangkan rata-rata komponen PAD merupakan total nilai realisasi PAD dibagi dengan 4 komponen PAD, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Untuk menentukan rasio kontribusi per komponen dapat dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut. Rasio kontribusi sama dengan komponen PADI dibagi komponen PAD rata-rata. Selanjutnya untuk menentukan rasio pertumbuhan komponen PAD dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rasio pertumbuhan sama dengan delta PADI dibagi delta PAD total. Berdasarkan kedua indikator di atas, maka menurut Sumardi 2019 berbanding 135, status kinerja komponen PAD dapat dibedakan menjadi 4 kategori antara lain sebagai berikut. Yang terakhir yaitu analisis ketaatan terhadap peraturan. Yang pertama, pengertian. Laporan keuangan pemerintah merupakan sarana pertanggungjawaban atau pengelolaan keuangan negara yang setiap tahunnya ditetapkan dengan undang-undang. Berhubung anggaran dan realisasinya selalu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat berbagai macam ketentuan seperti di samping ini. Semua ini harus dipelajari secara cermat dalam rangka memastikan bahwa peraturan-peraturan telah ditaati. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan analisis ini terutama difokuskan untuk meyakini bahwa semua peraturan perundang-undang telah dipatuhi. Untuk meyakini apakah peraturan-peraturan telah dipatuhi, tidak setiap pengguna mampu menelaah dan menganalisis sendiri. Pengguna pada umumnya tidak memiliki informasi yang cukup serta pengetahuan yang memadai untuk mengetahui hal tersebut. Oleh karena itu, dalam laporan keuangan harus diaudit oleh auditor independen untuk meyakini kewajarannya. Hasil audit ini akan dimasukkan dalam laporan keuangan disertai tanggapan pemerintah atas hasil audit atau temuan-temuan yang berupa kesalahan, penyimpangan, dan kelemahan yang ada. Sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, mohon dimengerti, dan semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih.